Kalau saya tahu dulu aktor ya, Tahu juga. Sekarang katanya PLT Ketum PSSI sekarang. Gusti Randa artis ya? Artis bukan sih? Iya. Taunya awal dari sebagai artis, pengacara. Oh, kalau sangat berat masih banyak sanksi-sanksi yang sangat berat. Ada hukuman seumur hidup. Tapi berujung pada akhirnya Persib tidak menjuarai liga. Nah, ini dua hal yang memang harus kita luruskan. Jangan sampai ini menjadi rancu dan seolah menjadi benar. Yang pertama begini, Mbak. Persoalan meninggalnya supporter dalam konteks hanya ingin menonton sepak bola. Menurut kami selaku federasi yang menangani sepak bola, itu hal yang tidak boleh dianggap ya udah meninggal aja. Nggak bisa dong. Orang mau nonton bola itu enjoy, senang. Lalu meregang nyawa. Dan hal ini kalau kita flashback ke belakang, nggak satu nyawa, dua nyawa, Mbak. Ya sudah banyak memang. Banyak Dan dari kedua kubu cukup banyak. Iya, ya. Artinya sudah tidak boleh lagi. Karena kita bangsa yang beradab gitu dan mempunyai tradisi yang tidak seperti itu, tidak boleh. Nah, itu dulu. Saat itu Ketua Umum PED Ramayadi marah besar. Nggak bisa ditolerir. Padahal beliau seorang tentara yang, ya, anggapan orang kalau tentara itu mungkin keras gitu ya. Di zaman beliau tidak boleh ada lagi hal seperti ini. Gitu ya. Nah, lalu beliau membuat sebuah kebijakan bahwa agar fair, ya kira-kira begitu, agar fair, jadi jangan langsung Komdis gitu memutuskan, dibentuk dulu TPF. Iya. Banyak yang mengatakan hasil itu atau hukuman itu jatuh sebelum hasil dari TPF keluar gitu kan? Enggak, salah. Dibentuk TPF bertujuan untuk lebih fair. Makanya TPF itu harus bertemu dengan semua unsur. Kami bertemu, Mbak, dengan namanya Politabes Bandung. Saya bertemu langsung. Saya bertemu dengan Panpel. Saya bertemu juga, bukan dari sisi keamanan Panpel itu sendiri. Kami bertemu juga dengan manajer tim tersebut. Kami ketemu juga dengan owner klub. Kami ketemu juga dengan manajer, owner tim lawannya. Nah ya kan gitu. Lalu kita petakan, Mbak, stadion itu punya perimeter. Iya. Perimeter itu harus sesuai dengan SOP-nya. Dari gerbang stadion sejauh mana perimeter. Bahwa itu perimeter itu setiap stadion berbeda-beda karena stadion kita juga semuanya belum standar AFC ya. Nah, kita harus mencari kewenangan siapa. 100 meter itu kewenangan siapa? Ring 2 itu kewenangan siapa? Ring 3 kewenangan siapa? Kita harus petakan itu. Saya punya tim. Namanya juga TPF. Timnya itu terdiri dari unsur keamanan, unsur kompetisi. Karena unsur kompetisi ini yang memverifikasi stadion segala macam. Saya unsur legalnya. Hasil itu, TPF itu kita simpulkan setelah kita bertemu. Kita berikan baru ke komisi disiplin. Sifatnya tertutup pasti. Ya. Tembusannya kepada ketua umum. Ini loh, Komdis. Komdis boleh merubah, boleh menambah, boleh mengurangi. Sifatnya TPF itu merekomend. Nih, hasil kami. Selebihnya, Komdis. Kenapa kok Komdis gitu? Karena Komdis adalah badan yudisial yang tidak boleh diintervensi. Ketua umum sekalipun. Nggak boleh. Dia badan yudisial, dia independen. Sehingga TPF itu hasilnya bukan keputusan, tetapi rekomendasi kepada Komdis. Yang kita tahu Komdis memberikan putusan. Macam-macam, beratlah ini, anu ini. Jadi TPF bekerja sudah selesai. Nah cuman persoalannya kemarin itu, salah satu anggota Komdis kenalah menjadi tersangka.
Oke, baik. Kita ada games nih buat Mas Gusti. Apa tuh? Gusti, saya akan menunjukkan ke Mas Gusti foto-foto. Sebut nama, kemudian satu kata yang menggambarkan Oh, nama si orang itu. beliau. Oke. Pak Nurdin Halid. Satu kata tentang Pak Nurdin Halid? Orang yang baik nih. Oke, baik. Nah. Gak boleh sama ya tiap orang Oh, ya, iya, Mas iya, Gusti. iya. Pak Agung, ini Satu kata. pembina saya. Baik. Selanjutnya. Pak Johar Hari Tuduse. Ini dosen. Oke, selanjutnya. Mas Joko, Satu kata. kawan saya. Baik. Bang Nyala. Ini orangnya tegas dan keras. Oke. Oh, dua kata tuh ya, Dua gitu. kata untuk menyala. Yang terakhir. Pak Edi Ramayadi, naik komandan. Oke. Rupanya Mas Gusti memang punya pengalaman yang cukup banyak dengan para ketua umum PSSI. Betul. Sudah menjalani 10 tahun di dunia sepak bola. 14. 14 tahun dengan di futsal ya sebelumnya ya. Iya. Berawal dari futsal ya. Gimana sih ceritanya Mas Gusti? Karena waktu saya kecil ya saya nonton Mas Gusti ya di sinetron Siti Nurbaya gitu. Itu juga salah tuh. Hari panas begini, lihat saja mukamu sudah merah. Ini ada payung. Mukaku memang sudah merah dari tadi. Kenapa? Tidak apa-apa. Kau tidak mau cerita? Siti Nurbaya itu tahun 90. Aha. Saya terjun di bidang keartisan itu 82. Jadi ketika saya SMA, saya termasuk anak buahnya Mas Bulu Soekarno Putra, tergabung dalam organisasinya Mas Bulu. Di situ saya belajar organisasi, belajar bagaimana berkumpul dengan orang lain. Pada 82 saya sudah terjun di bidang ke seni lah sebetulnya. Tahun 83 saya satu dari sekian banyak koreografer film. Indonesia lagi demam dengan namanya break dance. Saya diminta oleh sutradara Bobby Sandi untuk membuat beberapa tarian yang bintang filmnya saat itu lagi terkenal sekali, Meriam Bellina. Meriam Bellina artis talent berbakat. Saya ajarkan beberapa nomor tarian. Film itu meledak dan beliau dapat Piala Citra. Karena saya dianggap sukses menangani sebuah film dalam konteks koreografinya, beberapa film Meriam Bellina, beberapa film Titi Dijayati, beberapa film Rhoma Irama yang ada tari-tariannya koreografernya saya. Oh, berarti berawal dari koreografer ya? Bahkan kalau Anda tahu Soneta Group dengan gerakan-gerakan yang begini, itu adalah ciptaan saya. Silakan tanya dengan Bang Haji. Kalau tidak salah seminggu sekali di Pondok Jaya saya melatih Soneta untuk stage act sehingga ada perubahannya. Oke, dari koreografer kemudian akhirnya terjun ke dunia Film. acting sebagai aktor. Ya, Itu jadi, bagaimana? Pada tahun 84 ketika saya setelah kelar SMA, Oh, jadi koreografer saat SMA? SMA saya 83, 84 akhirnya saya lulus SMA. Tiba-tiba saya ketemu dengan sutradara kondang almarhum beliau Wim Umboh. Wim Umboh baru sembuh dari sakit yang berkepanjangan, ingin membuat gebrakan membuat film remaja. Karena Indonesia dilanda film-film panas gitu, sehingga langka pemain-pemain film remaja. Ada beberapa artis cilik yang menjelang remaja saat itu, tapi dia tidak mau, dia mau orang baru. Dia tahu dari beberapa teman itu Gusti Randa. Badan saya kecil Mbak saat itu Mbak. Badan saya kecil, imut lah gitu ya. Kamu aja yang main. Oh saya bilang, saya nggak bisa. Saya hanya bisa mengajar. Enggak, kamu pasti main. Akhirnya pada tahun 84, besutan sutradara besar Umboh, saya main Biarkan Kami Bercinta. Itu film remaja. Saat itu di tengah film-film seks, itu termasuk film remaja yang meledak gitu. Dilannya lah gitu, kira-kira gitu. Oke, Dilan tahun 80-an ya? Saya bersama dengan Dina Mariana saat itu. Saya main film terus. Dari semua genre, komedi, nah ya percintaan remaja,
Bahkan film horor sekalipun saat itu. Saya dipasangkan dengan saat itu lagi booming juga, ada artis bersama Cinta Miatma Negara. Oke. Mengadopsi film Freddy Krueger itu. Iya. Friday the 13th. Friday the 13th. Judulnya Ranjang Setan. Kira-kira gitu. PSSI enak banget sih ngabisin duit negara. Ini tambah salah lagi. Exco itu tidak digaji. Exco itu terpilih dia dalam sebuah election, pemilihan di Kongres dan tidak digaji.